Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasannya. Nabi SAW itu kalau doa setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi', baru wariskan thayyibah, baru ilmu, rezeki, dan apa yang pertama Nabi? Apa yang kedua? Kalau kita pada umumnya dan rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak tak buka na mata dalek butuh. Tapi kalau Nabi itu ilmu baru dalek. Ilmu dulu. Dan dia dapat ilmu itu karunia besar. Ya. Jadi dapat proyek besar itu kalau kita berilmu. Ya. Keuntungan sangat besar itu ilmu. Jadi kalau datang suami ceria-ceria, istri ceria-ceria, dari mana ki? Masya Allah, ada proyek besarku hari ini latoki. Apa? Alhamdulillah dapat ilmu. Ilmu jipoi. Karena kita selama ini simpang yang disebut dengan karunia hanya harta, Pak. Kita yang ngagung-agungkan itu harta. Sementara Ibnu Qayyim saya sudah sampaikan 60 keutamaan ilmu dibanding harta. Satu, ilmu kalau dibagi semakin banyak. Kalau harta dibagi habis. Kalau harta setengah mati jagai. Kalau ilmu yang jagai. Tapi yang dicari harta. Mentong ini harta ini. Ya. Coba ada orang tua yang kaya raya, ibu bapak kaya luar biasa, mewariskan harta. Ada orang subhanallah ilmunya bagus, dia tidak mewariskan harta banyak, tapi dia wariskan ilmu. Mana yang tenang hidupnya? Ilmu. Karena ini habis nanti hartanya, Pak, nak pakai berkelahi. Tapi ini yang ada ilmunya, Masya Allah, dia jaga dirinya, Pak, kehormatannya. Siapa yang wariskan harta anaknya, siap, harta akan menjadi musuh baginya. Tapi siapa yang wariskan ilmu? Saya ngapa dulu orang tua di kampung katakan, nak, dia kagak galung, dia kagak pangimpang, dia kagak ada, nak, tidak ada harta. Tapi patuju kona sama sekolah luju pandan, nak. Upat tuntuk kona sama decing, ajak nama kedama pada yang bokno aja pada nasa ngemakno, tak kalayak dan nasa nade wiseng. Tapi engkan atau biasa. Jadi kalau bapak tidak sarjana, anak tak sarjana, alhamdulillah. Tapi bukan cuma sarjana yang tidak tahu kebaikan. Yang aneh kalau bapak seorang sarjana besar, kiri kanan, lalu anak tak yang buta huruf. Orang tua tak berhasil, Pak. Berhasil, termasuk saya punya orang tua tidak tamat, cuma tamat SD. Tapi alhamdulillah anaknya bisa. Jadi kita salut ini orang tua. Apa jenis kerja orang tua kalau ele galung, sawah, dara, kebun. Tapi anaknya barakah. Kita coba, Pak, rubah dengan meningkatkannya, insya Allah. Jadi kita sepakat dulu ya, dapat ilmu itu ganimah yang sangat besar. Ganimah yang sangat besar, harta yang sangat mulia. Karena ini adalah pintu yang bisa menyelamatkan, bebaskan dari kepedihan duniawi, ya, kepenatan urusan dunia, dan lebih nanti dahsyatnya urusan di akhirat. Jadi bapak boleh kehilangan harta, tapi jangan kehilangan ilmu, Pak. Ini namanya fadlullahi alaika azima. Ya, ilmu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau ibu-ibu mau datang, ya, bermajelis ilmu, boleh kita kasih tahu, tapi mana, Mak? Ada bisnis besar, nak. Bisnis, nak, di Barapokali. Di mana, Mak? Di rumahnya Ustaz, di rumah. Bisnis apa? Bisnis baca ayat dan baca hadis. Iya.
Insyaallah, yang Allah sendiri mengatakan hal adullukum ala tijarah. Apa tijarahnya? Tunjikum min azabin alim. Bagaimana azabin alim? Wa tu'minuna billah wa rasul. Jadi ingin kamu tunjukkan keuntungan perdagangan yang sangat besar, yakni kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beriman tanpa ilmu. Iman itu Pak akan berbanding lurus dengan ilmu. Kalau ilmunya benar, akan memompa semangat imannya sebagaimana dipompa semangat ilmunya. Masuk yang keempat, ilmu adalah warisan para nabi. Mohon Bapak Ibu, warisannya manusia termulia. Kalau Qarun warisannya harta, Fir'aun warisannya harta, tapi Musa warisannya ilmu. Nabi Muhammad warisannya ilmu. Para nabi warisannya ilmu. Nabi SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang memiliki ilmu yang banyak, adalah pewaris-pewaris para nabi. Jadi kita ini ahli warisnya nabi. Jangan katakan, saya dapat harta banyak dari orang tuaku. Saya dapat harta dari nabi. Apa harta warisan itu? Al-ilmu. Wa innal anbiya, dan sungguh para nabi-nabi itu lam yuwarisu dinaran, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak mewariskan juga dirham. Ini nama mata uangnya orang Arab, dinar dan dirham. Kalau kita sekarang ini ya rupiah. Walakin warasul ilma, akan tapi para nabi dan rasul itu warisannya adalah ilmu. Faman akhazahu, siapa mengambil ilmu itu, maka ahaza bihazil wafir, maka dia mengambil sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling berharga, dan mengambil yang paling banyak. Coba, mari kita berlomba merebut warisannya para nabi. Jangan warisannya nenek, warisannya nabi adalah ilmu. Ya. Dan ulama ini Pak, tidak mesti bapak jenjang S1, S2, S3, enggak. Duduk di majelis, berkeringat cari ilmu, basah kuyup cari ilmu, berkorban cari ilmu. Dulu para sahabat manusia mulia Pak, satu hadis ilmu yang dia cari, dia beli kendaraan untuk cari satu ilmu. Dia 1 bulan dia pergi cari ilmu. Masya Allah. Wais Al-Qarni jalan kaki dari Yaman ke Madinah. Jalan kaki dari Yaman ke Madinah Pak, itu jarak Yaman ke Madinah lebih 1000 kilo. Jalan kaki Pak, hanya untuk mau ketemu dengan Rasul. Tapi ketika itu Rasul persis pergi berperang, cuma istri beliau didapat. Apa dia bilang? Titip salam. Kapan pulang? Istrinya katakan, perang itu kadang lama, kadang sebentar. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Kalau saya tunggu ini, ibu saya sudah tua, bisa jadi meninggal, saya tidak lihat. Saya pulang, ini lebih 1000 kilo jalan kaki, hanya cari ilmu Pak. Bagaimana itu Wais Al-Qarni merasa tidak pernah merugi, dan Nabi SAW mengatakan Al-Qarni itu adalah penduduk langit. Al-Qarni adalah manusia yang sudah dijamin ahli surga. Salah satunya yang saya ketahui tabi'in dijamin ahli surga adalah Wais Al-Qarni. Dia dapat ilmu dari mana? Ibunya. Ibunya berdoa, semoga kau dapat keberkahan sebagaimana kau melayani saya dengan sebaik-baiknya. Semakin kau patuh dan tak sama saya, kudoakan kepada pemiliknya langit, semoga kau terdaftar orang yang mudah mendapatkan ilmu. Wais Al-Qarni, Masya Allah, keberkahan ilmu turun sama dia karena doa ibunya. Karena itu para ibu, termasuk kikir ibu dan bapak, kalau dia tidak pernah mendoakan anaknya untuk mendapatkan harta
dunia akhirat, yakni ilmu. Kalau mau pergi sekolah betul-betul ilmu, jangan lupa ambil keberkahan. Wais Al-Qarni waktu disolati Pak, bukan cuma manusia yang hadir, tapi para malaikat, karena keberkahan ilmunya atas doa ibunya. Mohon para orang tua jangan kikir Pak. Anak tak mau, jangan cuma berpikir bekalnya, tapi pikirkan dia, semoga ilmumu nak berkah. Kau pulang bukan semakin kurang ajar, tapi kau pulang semakin mengerti siapa ibumu, siapa yang bukan ibumu. Karena hari ini Pak, Masya Allah, ibunya kalau dia perlakukan seperti pembantunya, pembantunya diperlakukan seperti ibunya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga berkah ilmu kita, ilmu yang bisa menggugah diri kita. Bagaimana para nabi-nabi ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, akramul akramin. Dia di atas ikram, betul-betul mulia. Tidak ada makhluk lebih mulia Pak dari para nabi. Tapi beliau tidak mewariskan harta, beliau wariskan apa? Ilmu. Coba lihat Nabi Ibrahim, ketika dia mau meninggal, dia datangi anaknya. Apa dia bilang? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau ibadahi nak sesudah ayat tidak ada? Apa yang kau ibadahi sesudah ayat tidak ada? Bukan berkata ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan nak sesudah ayat tidak ada. Tidak. Yang dia pesankan anaknya, kira-kira apa yang kau ibadahi nak sesudah ayat tidak ada? Na'budu, qalu na'budu ilahaka, saya akan tetap beribadah dengan sebagaimana apa yang kau ibadahi. Abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida, dengan sesembahan yang tetap satu. Saya tidak berani menambah Tuhan yang lain. Sudahkah Bapak wariskan sebagaimana Bapak gesit pagi, siang, sore, malam untuk carikan masa depan anak tak? Dan kita definisikan hari ini harta. Sudahkah kita juga gesit carikan peluang supaya anak tak dapat ilmu, amal soleh, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya?